Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Umi Sadiah, Tri Rahayu, dan Ika Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Sekarang, di sini kita lihat slide selanjutnya, ada pengertian KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang mengoperasionalkan perencanaan pembelajaran yang disusun oleh Kemendikbud agar dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, cangkupan dari pengertian KTSP ini, di dalamnya ada media pembelajaran dan alat pembelajaran. Landasan KTSP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISI, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Visi KTSP, pengertian supervisi adalah pengajaran yang dianggap sebagai sistem tingkah laku formal yang diarsipkan oleh lembaga untuk menyiapkan interaksi dengan sistem perilaku pengajar dengan cara memelihara, mengubah, dan memperbaiki rencana serta kualitas kesempatan belajar siswa. Sekarang sini kita kenali prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama ada ilmiah. Ilmiah ini adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau mematuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya ada demokratis. Demokratis ini adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya ada komparatif. Pembelajaran komparatif, clearing, merupakan istilah untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Selanjutnya ada konstruktif dan kreatif. Kreatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan untuk membuat mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau juga terobosan baru dalam menghadapi situasi atau juga suatu masalah tertentu yang biasanya itu tercermin dalam pemecahan masalah dengan cara yang baru serta juga unik yang berbeda dan juga lebih baik dari sebelumnya. Penyusunan KTSP, yang pertama analisis. Cangkupan dari analisis ini di dalamnya ada kekuatan atau kelemahan, peluang atau tantangan, dokumen standar isi, SKL, panduan KTSP. Selanjutnya, pembentukan tim, penyusunan draft, revisi dan finalisasi. Selanjutnya, naskah KTSP diberlakukan. Prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi secara internal kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Tujuan, bahan strategi, organisasi, dan evaluasi. Dan secara eksternalnya, bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi atau relevansi epistemologis. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas dari dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar bisa menghasilkan sifat luas, lentur, fleksibel dalam pelaksanaannya yang memungkinkan terjadinya penyesuaian dalam situasi atau kondisi tempat dan waktu. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kontinuitas adalah kesinambungan dalam kurikulum, baik secara pengalaman-pengalaman belajar yang telah disediakan dengan adanya kurikulum, agar bisa memperhatikan kesinambungan, baik di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah usaha dalam perkembangan kurikulum dengan mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima, prinsip efektivitas. Aktivitas yakni mengusahakan perkembangan dalam kegiatan
agar mencapai suatu tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Komponen KTSP, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Visi dibuat untuk masa depan dan bersifat secara umum. Misi dibuat untuk masa kini atau saat ini dan bersifat lebih detail atau khusus, bentuk atau cara, serta bagaimana untuk mewujudkannya. Visi adalah tujuan masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Kita lihat di bagian struktur dan muatan KTSP. Struktur KTSP memuat mata pelajaran, muatan lokal dalam kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Selanjutnya kita lihat bagian silabus. Silabus ini merupakan seperangkat rencana, serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetisi dasar. Kita beralih ke kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencangkup permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Acuan operasional penyusunan KTSP. Yang pertama, di dalamnya ada peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, karakteristik satuan pendidikan, dan kesetaraan gender. Beban belajar. Beban belajar dapat diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem. Pertama, ada tatap muka. Yang kedua, penugasan terstruktur. Yang ketiga adalah kegiatan mandiri tidak terstruktur. KTSP. Ada 3 langkah di sini. Kita lihat yang pertama, ada dokumen 1, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, bab 2, visi misi, dan tujuan. Bab 3 ada muatan kurikulum. Kita lihat di langkah kedua, ada dokumen 2, silabus mata pelajaran, muatan kurikulum pada satuan pendidikan, program ekstrakurikuler. Langkah ketiga, ada dokumen 3, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, program kegiatan mandiri.